inspiration. 'Cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your harder temptation. 'Cause I know that you'll make it on your own. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di program acara Suarata, berbagi inspirasi, kisah, dan informasi. Kali ini saya kedatangan seorang tamu istimewa, seorang wanita yang menurut saya sangat hebat karena mengabdikan dirinya kepada masyarakat, khususnya anak-anak yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal dari bintang tamu kita kali ini. Langsung saja saya perkenalkan bintang tamu kita, yaitu Sri Rahmi. Ya, Sri Rahmi. Sri Rahmi, panggilannya apa, Mbak? Panggilan saya Ami. Panggilannya Kakak Ami, kita panggil Kakak Ami saja ya. 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 Mungkin Kakak Ami bisa menyapa teman-teman Suarata. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, tetap semangat menonton acara ini. Tetap semangat seperti yang disampaikan Kakak Ami ya. Oke, kita langsung saja nih bincang-bincang dengan Kakak Ami mengenai aktivitasnya sehari-hari. Aktivitas sehari-hari saya selain membina Sekolah Mangkasara, ada sekitar 70-an anak binaan kami. Saya punya klub bela diri juga, khusus muslimah dan umum. Kemudian kami di Sekolah Mangkasara juga punya usaha, yaitu sabun cuci, ya, namanya Sekolah Clean. Selain itu saya juga adalah hipnoterapis. Ya. Oh, jadi Kakak Ami ini mempunyai sekolah non formal yang bernama Sekolah Mangkasara. Yes. Sekolah Mangkasara dan bukan hanya sekolah non formal, tetapi ada produk juga. Yes, ada produk berupa sabun cuci cair. Jadi yang buat itu adalah anak binaan kami. Ya, dari anak-anak yang ada di Sekolah Mangkasara yang itu memproduksi mereka juga. Marketingnya mereka juga. Ini kan Kakak Ami, informasi yang saya peroleh kan Sekolah Mangkasara ini sebenarnya kepanjangannya Sekolah Mangkasara Martial Art School. Nah, jadi Sekolah Mangkasara itu adalah lembaga sosial. Ya, kemudian Sekolah Mangkasara Martial Art School-nya itu atau SMAS adalah bagian dari Sekolah Mangkasara, yaitu khusus bela diri. Oh, jadi SMAS ini sendiri sebenarnya bagian khusus dari bela diri. Sekolah Mangkasara itu ya? Jadi khusus bela dirinya, berarti banyak aktivitas yang lain selain bela diri? Ya, betul. Apa saja itu aktivitasnya? Tentu kita mau tahu ini. Oke, jadi aktivitas di Sekolah Mangkasara itu sendiri, jadi anak-anak itu setiap harinya, jadi dari maghrib sampai setelah isya, biasanya pulangnya itu jam 9 malam. Mereka beraktivitas, yaitu sholat maghrib berjamaah, belajar mengaji, belajar menghafal Al-Quran, kemudian sholat isya berjamaah. Setelah itu biasanya ada dari anak-anak sendiri atau saya memberi motivasi, baik itu di bidang agama maupun motivasi hidup. Berarti memang ada tempatnya ya? Ya, ada markasnya. Ada markasnya. Oh, markas. Markas base camp, luar biasa ini. Nah, sebelum kita lanjut dulu lebih banyak mengenai aktivitas anak-anak di sana, kita pengen tahu ini kenapa sih Kakak Ami mendirikan sekolah ini gitu? Apa motivasinya sebenarnya? Jadi kita flashback, Jadi waktu saya kuliah itu S1, saya termasuk aktivis, aktivis. Jadi aktif di kampus, kemudian termasuk sering demo juga ini? Tidak juga. Demo damai, aksi damai ya, insya Allah ya. Aksi damai ya. Aksi damainya ya, tapi kalau merusak tidak ya. Nah, kemudian setelah tamat S1 kan aktivitas itu sudah berkurang ya. Waktu itu saya ingat sekali sama kakak angkat saya lagi duduk-duduk di teras rumah.
duduk di teras rumah, kemudian kami melihat anak-anak di lingkungan kami itu berlari-larian ya. Yang membuat saya kaget itu adalah ada di antara mereka yang berbahasa kotor. Oh ya. Berbicara kotor ya. Saya kaget kenapa? Karena mungkin selama menjadi mahasiswa di lingkungan akademik ya, kami bukan jarang, hampir tidak pernah mendengar kata-kata itu. Jadi kaget saja, wow. Kemudian Dan ini anak-anak lagi yang anak-anak berlari-larian. Padahal mungkin waktu kecil saya juga demikian ya. Tapi kan sudah bertahun-tahun lamanya ya waktu itu. Nah, kemudian saya diskusi sama kakak angkat, bilang kita harus berbuat di lingkungan ini. Kita harus melakukan perubahan, dari anak-anak yang seperti tidak punya impian, tidak punya aktivitas. Kita wadahi mereka agar mereka memiliki impian yang jelas, cita-cita yang tinggi, dan pastinya attitude yang baik. Nah, sehingga waktu itu awalnya di teras rumah dulu. Cara kami merekrut itu adalah belajar taekwondo. Oh, awalnya seperti itu. Jadi saya taekwondoin juga. Ini pakai seragam Hapkido karena saya pendiri Hapkido Sulawesi Selatan. Tapi saya juga taekwondoin, ya, aktif di taekwondo. Saya dan 4 di taekwondo, Hapkido dan 2. Kemudian awalnya itu anak-anak latihan bela diri di teras rumah, ya, di teras rumah latihan bela diri. Awalnya 3 orang, kemudian mereka saling memanggil temannya. Jadi waktu itu saya khusus latihan bela diri, kakak angkat saya ajari anak-anak calistung, membaca, menulis, berhitung. Jadi sempat juga waktu setelah lulus S1 itu sempat juga merenung, karena saya sempat juga vakum di taekwondo, jadi tidak beraktivitas lagi, baik latihan maupun melatih. Terbersit di hati saya, kalau semisal saya meninggal dunia, apa yang saya sudah berikan kepada orang lain? Siapa yang mewariskan ilmu saya? Gitu. Jadi akhirnya, insya Allah terbersitlah ini. Ide ini harus direalisasikan lah pokoknya. Harus direalisasikan. Jadi dari teras rumah, kemudian pindah ke rumah sewanya mama. Jadi rumah sangat-sangat sederhana. Kalau panas kepanasan, kalau hujan kebanjiran. Kemudian alhamdulillah atas izin Allah tahun 2013 sudah berubah menjadi bangunan 2 tingkat. Jadi awal berdirinya Sekolah Mangkasar ini sebenarnya tahun berapa? Tahun 2008. 2008 Januari. Ya. Berarti sudah berapa ini umurnya itu? Sudah remaja. Itu dari 2008 sampai sekarang itu kira-kira sudah berapa anak yang partisipasi gitu? Awalnya masih 3 kan dari 3 terus dia bertelur gitu kan? Jadi banyak. Mungkin kalau dihitung dijumlahkan ya, dari 2008 hingga saat ini mungkin sudah ada 1000-an ya. Selama 13 tahun itu ya? Iya mungkin. Selama 13 tahun. Iya. Teman-teman, jadi sudah ada ribuan anak-anak yang pernah ikut, mengecap, pernah merasakan didikan dari kakak Ami ini. Jadi teman-teman yang juga mau ikut merasakan nanti bisa mendaftar juga, atau adik-adiknya mungkin yang mau belajar karate, belajar menulis juga ya, baca hitung, belajar taekwondo, belajar apa lagi? Menghafal Al-Quran. Nah nanti belajar memanah juga. Nah itu memanah itu bagus. Belajar public speaking. Biar fokus ya. Biar lebih fokus. Public speaking juga diajari di tempatnya kakak Ami juga. Terus kita mau tanya lagi ini, berarti aktivitas anak-anak di sana itu nanti selepas maghrib ya? Tidak. Mulai dari pada sore saat juga? maghrib. Pada saat maghrib. Iya. Jadi sebelum maghrib anak-anak sudah berkumpul. Itu umumnya. Biasanya kalau kelas bela dirinya itu ada yang pagi, ada yang sore. Jadi, setiap hari? Tidak, kalau bela diri sekali seminggu. Kecuali kalau misalnya ada event, ada kejuaraan, baru kumpul-kumpul semuanya. Biasanya setiap hari persiapan kejuaraan. Gitu. Nah, ini mengenai apa tadi sabunnya itu?
Kok Sabun cuci. tiba-tiba bisa ada sabun gitu. di antara anak-anak ini gitu kan? Jadi begini, ini jokes ya. Kalau panggilan pelatih dalam bahasa Korea itu kan sabum, sabum, Oh, mati ya. M ya. Oke. Tapi kadang anak-anak itu panggilnya begini, sabun, sabun, sabun. Sabun, oh sepertinya bagus bisnis sabun ya. Awalnya hanya karena itu. Jokes. Kirain Jadi beneran. sabun cuci ini lahir dari Corona. Oh, berarti baru Baru bulan Juni tahun lalu. tahun lalu. Nah, karena Harus selalu mencuci tangan gitu ya. ya karena sering mencuci tangan ya, dijaga Mencuci baju. kebersihan. Kemudian kami ingin mandiri ya. Jadi Sekolah Mangkasara ingin mandiri. Jadi Sekolah Mangkasara ini adalah lembaga sosial pemberdayaan potensi dan kreativitas anak, di mana sebagian besar kalau dipresentasikan mungkin sekitar 90-an% itu anak-anak miskin perkotaan. Jadi ada bapaknya buruh bangunan, tukang beca, ojek online dan sebagainya. Jadi ya. digratiskan ini untuk Iya, bisa mereka masuk. gratis. Latihan bela diri gratis, semua kegiatan kami mereka gratis, tidak dipungut bayaran. Bahkan mereka yang diberi beasiswa setiap bulannya. Iya, saya pernah membaca itu kalau Iya. Sekolah Mangkasara ini juga memberikan beasiswa kepada anak-anak. Ini beasiswanya apakah subsidi untuk mereka misalnya dari dari rumah ke tempat latihan atau benar-benar beasiswa di mana mereka mendapatkan pendidikan formal? Ya, Ini jadi gimana ini? begini, saya kaitkan lagi sabun cuci ya, karena tadi ditanya sabun cuci. Nah, jadi kan waktu masa corona itu, jadi beasiswa itu dari donatur Sekolah Mangkasara, ada yang sudah sangat lama ya, Masya Allah, sangat setia di Sekolah Mangkasara. Nah, jadi donatur Sekolah Mangkasara kan ada yang kena dampak waktu itu, waktu corona kan. Ya. Ada yang diistirahatkan, dirumahkan. Nah, sehingga di situ kami berpikir bahwa kami harus berbisnis juga. Jadi tidak 100% bergantung sama donatur, tapi kita juga harus Bisa mandiri lah. mandiri untuk dalam support anak-anaknya. Yes, mandiri dalam memberi bantuan kepada anak-anak binaan kami dan orang-orang di sekitar Sekolah Mangkasara. Supaya tidak terputus juga apa yang Yes. selama ini sudah jalan. Betul, betul sekali. Sebelum lanjut kita minum dulu ini. Oh, iya. Ini ada kopi susu gula aren dari Uncle John Cafe. Ya, saya suka ngopi, Makanya perlu minum ini. ngobrol Biar politik. tahu. Ya, Bismillah. Mantap. Mantap kopinya. Ya. Jadi kita lanjut lagi ini Yes. ngobrol-ngobrolnya. Apakah pemerintah pernah menyentuh ke Sekolah Mangkasara ini? Pernah. Waktu pembangunan Sekolah Mangkasara kami dibantu mungkin sekitar 20% dari pemerintah. Pas membangun Ya, berarti? pas membangun. Jadi sebelumnya kami kan membuat proposal waktu itu. Alhamdulillah ada dari pemerintah kota cair waktu itu sekitar 20% dari biaya yang kami gunakan untuk pembangunan Sekolah Mangkasara. Itu pada tahun berapa? Tahun 2012. 2012 ya. Yang bantuan itu ada. Setelah itu sudah tidak ada lagi. Tidak. Makanya kami mandiri. Kami buat usaha sendiri. Ya, supaya tidak bergantung Yes. ya. Tetapi misalnya ini ya, kita bicara misalnya dengan adanya podcast ini, terus ada yang melihat gitu kan, dan dari unsur pemerintahan lah, terus mereka mau membantu terlibat lagi, bagaimana? Oh, sangat terbuka. Yang penting tidak ada kepentingan politik. Itu pastilah kan. Tidak boleh lah untuk urusan sosial ya. Betul. Harus benar-benar pure karena Yes. mau membantu. Betul. Ikhlas. Karena takutnya kami tidak bisa memenuhi apa yang diinginkan gitu.
gitu. Betul sekali sih. Nah, ini lagi pertanyaan lagi, apa pesan dari Kakak Ami buat masyarakat, buat anak-anak semuanya ini kan supaya bisa terlibat di sekolah-sekolah non formal atau kegiatan-kegiatan non formal seperti ini, karena ini kan pasti mendukung juga bagi sekolah formal itu sendiri. Ya, betul sekali. Jadi saya selalu bilang sama anak-anak bahwa sekolah non formal atau sekolah Mangkasara ini merupakan klinik hati. Jadi sekolah formal kan itu yang diasah intelektual ya, intelektual. Jadi sekolah Mangkasara itu lebih kepada emosional dan spiritual. Karena berdasarkan penelitian ya bahwa 80% orang sukses bukan karena kecerdasan intelektualnya, tapi karena kecerdasan emosinya. Ya. Sehingga hal itu yang membuat kami selalu bersemangat untuk membina anak-anak agar mereka bisa keluar dari garis kemiskinan, bisa menjadi sang pencerah di keluarganya, menjadi pelopor, memperbaiki juga, keadaan hidup mereka ya. Ya. Jadi sekolah Mangkasara ini kan lahir dari keprihatinan kami ya terkait angka kejahatan yang terjadi di lingkungan kami. Jadi lingkungan kami itu sudah bukan hal yang tabu, misalnya orang minum minuman keras gitu, hamil di luar nikah. Kemudian dan kejahatan-kejahatan lainnya yang lainnya ya, ke faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan kan itu salah satunya faktor kemiskinan. Kemiskinan ini luas, bukan cuma miskin harta, tetapi miskin moral, mental, miskin ilmu, miskin harta, sehingga membuat orang-orang melakukan kejahatan. Nah, oleh karena itu juga. Yes, oleh karena itu kami membuat wadah ya berupa lembaga sosial, yaitu Sekolah Mangkasara, agar bisa mengisi kemiskinan itu ya, sehingga anak-anak di lingkungan kami terhindar lagi dari hal-hal yang demikian. Dan terbukti. Alhamdulillah. Ya, karena ini sudah ada 2 murid kami yang kuliah, yang satunya sebenarnya sudah lulus D3, tapi alhamdulillah ada donatur yang membantu dia untuk lanjut S1. Yang buat sabun cuci ini, jadi yang buat sabun cuci ini murid kami, dulu dia putus sekolah. Waktu SMP kelas 1 dia putus sekolah, gabung sama kami. Saya kan dulu kalau ngajar suka bertanya. Nah, dari pertanyaan itu kami bisa melihat potensi anak-anak. Ya. Dan kemauan mereka juga ya, untuk maju. Jadi wah, ini anak bagus sekali. Kenapa putus sekolah? Akhirnya kami memberi dia semangat, motivasi untuk bisa lanjut sekolah. Alhamdulillah, SMP dia ranking 1 terus. SMA dia 3 besar, dan alhamdulillah waktu kuliah dia masuk jalur undangan dan beasiswa. Oh, jadi dia ini dibinanya dari SMP? Yang ada dari SD kelas 1. Tapi yang sekarang sudah, dan tidak ada kata alumni ya. Jadi tidak ada kata alumni selama dia masih hidup di muka bumi ini. Dia masih menjadi keluarga Sekolah Mangkasara. Nah, kemudian alhamdulillah anak ini satu-satunya yang menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi di keluarganya. Begitupun dengan ada murid saya lagi, yang satunya laki-laki, alhamdulillah dapat beasiswa juga dari Kemendikbud. Beliau juga merupakan pelopor di keluarganya melanjutkan ke perguruan tinggi, di mana orang tuanya ada yang lulus SD, ada yang lulus SMP, bahkan ada yang tidak pernah sekolah. Jadi kepuasan tersendiri ketika melihat anak-anak bisa melebihi
level orang tuanya. Orang tuanya, ya. Dari segi pendidikan dan yang lainnya. Ini kan anak-anak awalnya hanya dari lingkungan tempat tinggal Kakak Ami saja kan yang terlibat atau mengikuti Sekolah Mangkasara ini gitu. Iya. Seiring berjalannya waktu kan sudah 13 tahun ini. Iya. Saya pikir tidak mungkin lah hanya anak-anak di area situ. Pasti ada juga yang dari luar gitu kan. Maksudnya di Makassar tapi Kelurahan lain. jauh gitu ya. Keluar dari Kelurahan lain ya. Itu bagaimana? Iya, ada dari kelurahan lain. Ada yang naik sepeda datang ke Sekolah Mangkasara. Dulu juga ada yang jalan kaki perjuangannya. Ada juga yang diantar sama orang tuanya. Mereka dapat informasi mengenai Sekolah Dari Mangkasara mulut itu ke mulut, biasanya dari keluarganya. dari keluarga. Ya, Bahwa dari- ada ini sekolah yang bisa memfasilitasi Yes. gratis, malah dikasih beasiswa kalau memang Oh, iya. mau sekolah gitu. Ya, tentang beasiswa ya. Jadi kami dari 2008 itu kami adakan program beasiswa prajurit langit namanya. Beasiswa prajurit langit. Jadi nama anak-anak binaan kami itu kami kasih nama prajurit langit. Jadi sinonim dari hamba Allah sebenarnya. Prajurit itu hamba, Allah ada di langit. Jadi namanya prajurit langit. Supaya lebih keren gitu ya. Jadi namanya beasiswa prajurit langit itu berjenjang sesuai dengan tingkatan level pendidikannya dari SD, SMP, SMA dan kuliah. Nah, kemudian beasiswa ini tiap bulan kami berikan supaya memudahkan mereka bersekolah. Jadi kami juga bantu mereka, misalnya mereka mau masuk sekolah kemudian tidak punya biaya, insya Allah kami dari Sekolah Mangkasara turut membantu semampunya. Makanya ada sabun cuci. Karena kalau tidak ada itu agak susah juga gitu ya untuk membuat beasiswa ini bisa terus berjalan dengan kondisi pandemi Covid ini, karena beberapa donatur juga masih menata hidupnya dulu ya, untuk kembali bisa membantu lagi di Sekolah Mangkasara. Tapi juga. ya, saya sangat salut juga sama donatur-donatur yang masih sangat setia, walaupun badai corona melanda, mereka tetap setia berdonasi untuk adik-adik di Sekolah Mangkasara. Mudah-mudahan dari podcast kita juga ini, dari program Suarata, ada yang menonton, nanti bisa ikut membantu juga ya, kalau berlebih ya bisa ikut membantu di Sekolah Mangkasara. Nah, ini pertanyaan terakhir ini Kakak Ami, apa harapan Kakak Ami sendiri terhadap sekolah ini dan kepada masyarakat? Harapan saya banyak Sekolah Mangkasara hadir di setiap sudut kota Makassar pada umumnya, khususnya ya. Umumnya di Indonesia supaya banyak anak-anak yang punya kemauan besar untuk menempuh pendidikan yang tinggi, kita bisa rangkul mereka. Kemudian ada anak-anak juga yang mempunyai potensi, kreativitas, bakat, minat, itu kita legitkan, kita tingkatkan sehingga dengan bakat, minat, potensi mereka itu menjadi jalan untuk mereka meraih impiannya. Salah satu contoh murid saya dapat beasiswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu saya waktu itu bertanya sama dia, bilang, apa yang membuatmu lulus? Kan dia bersaudara 2 orang. Yang satunya bukan anak sekolah, yang satunya murid saya yang dapat beasiswa. Bilang, kalian kan punya latar belakang keluarga yang sama, kok bisa satu lulus satu tidak? Nah, dia bilang karena saya punya banyak prestasi. Oh, alhamdulillah. Ya, dan alhamdulillah anak ini memang berprestasi ya, nasional di olahraga bela diri Hapkido. Kemudian di taekwondo juga dia berprestasi. Dia sabuk hitam di taekwondo, sabuk hitam juga di Hapkido, dan dua-duanya berprestasi. Kemudian program Sekolah Mangkasara itu semoga bisa tiru juga ya oleh lembaga lain. Jadi kami punya, tadi saya bilang ada program beasiswa prajurit langit untuk anak-anak binaan kami. Kemudian kami ada juga program
infak sabun cuci panti asuhan. Jadi itu juga melibatkan donatur. Jadi pahalanya double ya. Pahalanya yang pertama sedekah untuk kebutuhan sabun cuci di panti asuhan. Yang kedua juga berarti ikut berinfak di Sekolah Mangkasara untuk membantu operasionalnya dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian insya Allah ke depan kami mau adakan infak beras untuk janda jompo dan kaum duafa. Nah, kalau tiap Ramadan kami selalu adakan kado lebaran dan bingkisan lebaran untuk anak-anak binaan kami dan para janda jompo dan kaum duafa. Kemudian yang menyalurkan itu anak-anak binaan kami juga supaya mereka memunculkan empatinya, ya, jiwa sosialnya, sehingga kelak ketika mereka berhasil nanti mereka tidak lupa untuk selalu berbagi kepada sesamanya. Jadi memang selain diberikan pelajaran-pelajaran tambahan, mereka juga betul-betul secara karakternya dilatih, karakternya dibentuk karakternya dibentuk supaya kedepannya mereka tidak lupa juga gitu dari mana berasal. Betul dan sekali. Tetap berbagi juga buat semua orang. Contoh kecil kami di Sekolah Mangkasara itu kalau mereka datang sandalnya harus ditata rapi, disusun rapi. Ya, disusun rapi. Itu mengajarkan tanggung jawab sama sendalnya sendiri. Kerapian juga ya. Apalagi? Bertanggung jawab. Disiplin ya. Utamanya. Disiplin ya, betul sekali. Ya. Disiplin menyusun itu kan dia harus disiplin tiap datang ya, harus itu yang dikerjakan duluan gitu sebelum masuk kan. Pintar sekali, Mbak ya. Aduh. Masya Allah. Kalau gitu terima kasih Kakak Ami atas kehadirannya. Ini kita sudah banyak sekali mendapat informasi-informasi gitu kan, terinspirasi juga dengan apa yang dibuat oleh Kakak Ami dan mungkin teman-teman semuanya yang ada di Sekolah Mangkasara. Nah, ini kita mau membuktikan ini bahwa betul tidak Kakak Ami ini seorang atlet taekwondo dan mengajarkan taekwondo kepada anak-anak. Mungkin ada beberapa jurus, tapi jangan saya korbannya ini. Oh ya, tapi sebelum jurus bisa saya sedikit bicara dulu? Oh, silakan. Sedikit tapi banyak. Jadi kenapa sih bela diri yang kami jadikan pelajaran wajib di Sekolah Mangkasara? Karena ini yang saya rasakan sendiri ya. Jadi bela diri itu bukan cuma kita membuat kita bisa memukul, menendang, menangkis, membanting, tapi lebih dari itu, yaitu bisa membuat karakter kita menjadi lebih baik. Yang dulunya mungkin penakut jadi pemberani, terus dulunya rendah diri jadi percaya diri, dulunya pemalu jadi malu-maluin. Maksudnya jadi percaya diri ya. Siapapun bisa mengabdikan dirinya untuk masyarakat apabila memang sudah memiliki niat dengan tulus dan ikhlas. Saya Andi Widya Satswina pamit undur diri, sampai jumpa.